Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 TPB 48B yang beranggotakan Titik Setiawati, Ammar Diayatullah, Nini Sefira Putri, Alifah Safira, Likiana Nazifah, dan Salsabila Safazra ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Jangan lupa ditonton ya. Kalian udah pada tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Prinsip Bernoulli diambil dari nama ilmuwan berkebangsaan Belanda yang bernama Daniel Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Hukum Bernoulli juga sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan telah dimanfaatkan pada beberapa aplikasi kehidupan, seperti tangki air bocor, mengendarai sepeda motor, menekan selang air, cerobong asap, dan gaya angkat pada pesawat. Yang selanjutnya yaitu tabung pitot atau dibaca pitot sesuai fonologi Prancis, yaitu instrumen untuk melakukan pengukuran tekanan pada arus fluida. Tabung pitot ditemukan oleh insinyur berkebangsaan Prancis, yaitu Henri Pitot, pada awal zaman ke-18 dan dimodifikasi oleh ilmuwan berkebangsaan Prancis, yaitu Henri Darcy, di pertengahan zaman ke-19. Tabung pitot ini dipergunakan secara luas, yaitu untuk menentukan kecepatan dari pesawat terbang dan mengukur kecepatan udara dan gas pada aplikasi industri. Tabung pitot digunakan untuk mengukur kecepatan pada suatu titik dalam aliran dan bukan kecepatan rata-rata dalam pipa atau konduit. Tabung pitot dasar terdiri dari sebuah tabung yang langsung mengarah ke aliran fluida. Pada dasarnya, tabung pitot bekerja mengukur kecepatan udara dengan mengonversi energi kinetik udara menjadi energi potensial dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Mari kita perhatikan. Kedua pipa dihubungkan satu sama lain dengan salah satu ujung pipa U dimasukkan ke dalam pipa vertikal dengan susunan seperti yang terlihat pada gambar. Salah satu ujung pipa vertikal diarahkan langsung ke aliran fluida yang ingin diukur. Tabung U diisi sebagian oleh cairan dengan massa jenis ρ-aksen, sehingga saat aliran fluida dengan massa jenis ρ-aksen masuk ke dalam tabung pitot, dorongan aliran fluida menghasilkan perubahan ketinggian cairan pada pipa U. Nah, perubahan ketinggian yang dihasilkan dibaca sebagai tekanan stagnasi atau tekanan pitot. Tabung pitot sederhana terdiri dari tabung yang mengarah secara langsung ke aliran fluida. Tabung ini berisi fluida, sehingga tekanan bisa diukur dengan perubahan tinggi dari fluida tersebut. Tekanan stagnasi dari fluida juga disebut dengan tekanan total atau tekanan pitot. Tekanan stagnasi yang terukur tidak bisa digunakan untuk menentukan kecepatan fluida. Namun, persamaan Bernoulli menyatakan bahwa tekanan stagnasi sama dengan tekanan statis ditambah tekanan dinamis, yang juga bisa dinyatakan dengan PT sama dengan PS ditambah ρ V kuadrat dibagi 2. Penyelesaian nilai kecepatannya pun menjadi V sama dengan akar 2 PT dikurang PS dibagi ρ. Namun, persamaan tersebut hanya untuk fluida incompressible atau fluida yang tidak dapat ditekan, sehingga nilai tekanan akan turun sebesar delta P akibat perbedaan tinggi atau delta H yang terbaca pada manometer. Tekanan dinamis sendiri adalah selisih antara tekanan stagnasi dan tekanan statis. Tekanan statis diukur menggunakan saluran statis pada salah satu sisi lubang. Tekanan dinamis ditentukan menggunakan diafragma di dalam kontainer tertutup. Jika udara pada satu sisi diafragma adalah tekanan statis, maka sisi yang lain adalah tekanan stagnasi, dan defleksi dari diafragma proporsional dengan tekanan dinamis. Adapun rumus dari tabung pitot yaitu dari persamaan hukum Bernoulli. P1 ditambah setengah ρ V1 kuadrat ditambah ρ GH1 sama dengan P2 ditambah setengah ρ V2 kuadrat ditambah ρ GH2.
Karena V1 sama dengan 0 dan H1 sama dengan H2, maka P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Dengan menggunakan persamaan tekanan hidrostatis bahwa tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B, maka diperoleh P1 sama dengan P2 ditambah rho aksen GH. Jadi kedua persamaan di atas dapat digabung, P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho aksen GH. V2 kuadrat sama dengan rho aksen GH dibagi setengah rho, V2 sama dengan akar 2 rho aksen GH dibagi rho. Adapun alat dan bahannya yaitu seperti botol, paku, gunting, dan sedotan. Potong botol menjadi 2 bagian. Lubangi botol tersebut menggunakan paku. Potong pipet menjadi 2 dan lubangi pipet tersebut. Kemudian, masukkan pipet ke dalam lubang botol, lalu gabungkan kedua pipet yang bengkok dengan pipet yang lurus. Jadi, tabung pitot itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tabung pitot yaitu susunan sederhana, relatif mudah dan murah, tidak perlu adanya kalibrasi, pressure drop aliran kecil. Sedangkan kekurangan dari tabung pitot yaitu keakuratan rendah untuk beberapa aplikasi, pipa harus lurus dengan kecepatan aliran untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini ada contoh soal mengenai tabung pitot. Soalnya sebagai berikut. Pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung dan diisi dengan cairan yang memiliki massa jenis 750 kg per meter kubik. Jika kelajuan udara yang diukur adalah 80 meter per second, massa jenis udara 0,5 kg per meter kubik, tentukan perbedaan tinggi cairan dalam pipa. Gunakan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Lanjut ke pembahasan. Diketahui dalam rumus yakni V sama dengan akar 2 rho M dikali G dikali H per rho. Untuk menghilangkan akar, maka kita kuadratkan di kedua sisi, sehingga didapat hasil V kuadrat sama dengan 2 rho M dikali G dikali H per rho. Kemudian rho-nya kita pindah ruas, sehingga rho V kuadrat sama dengan 2 rho M dikali G dikali H. Karena yang kita cari adalah tinggi, maka rumusnya menjadi H sama dengan rho V kuadrat dibagi 2 rho M dikali G. Karena semua bagian telah diketahui, langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, H sama dengan 0,5 dikali 80 dikali 80 per 2 kali 750 dikali 10. Didapat 32 per 150. Sehingga didapat hasil yakni 0,213333 meter atau 21,33 cm.